selamat datang di TechBlaze ID bersama Fakih di sini. Kali ini membahas webcam lagi dan masih dari brand yang sebelumnya pernah gue bahas mengenai webcam, yaitu Nemesis. Nah, Nemesis ngeluarin webcam baru lagi yang sebenarnya gue bertanya-tanya sih, kenapa mereka ngeluarin webcam ini? Ini sebuah webcam baru yang harganya sih cukup terjangkau ya. Cuma gue memang heran kenapa mereka ngeluarin webcam ini. Urgensinya itu apa? Nah, penasaran kan? Langsung aja kali kita bahas. Inilah dia, Nemesis A75 Hexa. Nemesis A75 Hexa dibanderol dengan harga Rp270.000 dan yang akan kita dapat dalam paket pembeliannya adalah webcam A75 Hexa dan warranty card. Hanya ada satu pilihan warna pada A75 Hexa, yaitu warna hitam dengan aksen berwarna putih. Gue to the point aja, gak banyak yang bisa gue katakan mengenai desain dari A75 Hexa ini. Karena penilaian gue terhadap webcam ini akan sama dengan penilaian gue terhadap webcam Nemesis A95 Albatros yang pernah gue bahas. Karena secara garis besar, kedua webcam ini memiliki bentuk yang sama. Dari atas, kiri, kanan, depan, benar-benar semuanya sama. Yang membedakan kedua webcam ini cuman di bagian lensanya aja dan juga bagian penutup lensanya. Sejujurnya gue lebih suka lens cover dari A75 ini dibanding A95. Tapi, kenapa berjambul kayak gini? Karena gue pikir awalnya dengan buka kayak gini tuh bisa sampai ke belakang, sampai ke atas kepala di webcamnya. Tapi ternyata nanggung kayak gini ya. Nah, kenapa gue mempermasalahkan hal kayak gini? Itu bakal gue bahas di build quality-nya. Nah, ngomongin soal build quality-nya, bentukan yang sama tidak menjamin punya build quality yang sama pula. Jika dilihat baik-baik, keduanya memang hampir sama dari segi ketebalannya, tapi mungkin kalian harus dengar suara berikut. Ya, untuk build quality-nya, A75 sedikit lebih tipis dari A95. Tapi untuk standar sebuah webcam, ini udah cukup solid. Nah, yang gue permasalahkan terhadap lens cover-nya ini ya, karena takutnya angle-nya ini bakal kendor dan otomatis bakal nutup otomatis gitu, atau ya turun-turun gitulah. Makanya gue lebih prefer untuk ini taruh ke belakang atau di atas webcam. Jadi ya sebenarnya ini anxiety atau kekhawatiran yang nggak penting-penting amat ya, karena nanti balik ke pengguna masing-masing. Tapi mungkin ini bisalah dipikirin oleh Nemesis atau brand-brand lain yang mau bikin lens cover, karena ini cukup aneh juga sih. Nemesis A75 Hexa memiliki resolusi Full HD 1080p dan udah 30 fps. Lensanya autofocus dan field of view-nya ini 69 derajat. Webcam ini bisa diputar 360 derajat yang memang udah menjadi standar dari webcam Nemesis serta built-in microphone. Dan langsung aja kali ya kita tes webcam dari Nemesis A75 Hexa. Oke, sekarang gue ada di Google Meet ya menggunakan A75 Hexa. Lampu ruangan menyala dan pakai ring light juga. Dan ini belum disetting kayaknya deh. Balik ke settingan default kayaknya. Untuk videonya benar, resolusinya otomatis, kita pilih 720 dan ini juga 720. Hello, umumnya nggak usah dan nggak ada perubahan sih. Kayak gini juga, dan ini ke mirror ya, dan nggak bisa di ini kayaknya deh. Sayangnya nggak bisa diatur ya ininya. Oke, jadi nggak bisa diatur soal angle kamera atau apa sih namanya, position kameranya. Jadi ini ke mirror. Yap. Dan menurut gue sih ya oke lah untuk rapat meeting dan lain-lain. Dan ini juga udah cukup banget sih menurut gue.
Sekarang kita coba di Zoom Meeting. Oke, jadi ini adalah A75 Hexa pada Zoom Meeting. Di sini ada lampu ring light dan lampu ruangan pun menyala. Jadi hasilnya pun kayak gini ya. Lumayan terang dan cukup smooth lah menurut gua. Tapi ini settingannya kayak sih settingan bawaan ya. Oh enggak, jadi settingan yang kemarin udah gua pakai. Jadi tinggal gini aja sih. Nggak perlu diubah lagi. Jadi untuk original ratio-nya kayak gini ya, ngeblur banget. Enggak, tadi itu yang nggak pakai original ratio. Yang original ratio malah buram juga. Oke, jadi lebih baik yang HD aja. Oke, jadi ini adalah kualitas video dari Nemesis A75 Hexa. Dan ini masih default. Dan sekarang kita langsung aja setting. Nah, di sini benar-benar ya. Kita pilih custom. Dan ini langsung 1080 ya. Dan kalau di 720 sih oke ya. Lancar-lancar aja sih. Menurut gue juga kalau udah 1080 sekarang kayaknya udah tidak diragukan lagi kualitas videonya ya. Dan ini langsung highest FPS. Dan sini juga cuma ada dua pilihan sih, 30 dan highest FPS. Kita coba 30 dulu. Oke, karena maksimalnya 30. Oke, sekarang highest FPS. Jauh lebih smooth lah ya. Yang highest FPS nggak tahu nih apa lebih dari 30 atau enggak, padahal kan maksimalnya 30 fps atau mungkin ya minimal ya, nggak tahu juga sih gua. Dan di sini ada dua doang untuk format video, yaitu ANI dan MJPEG. Dan ya udah, pilih ANI atau MJPEG sama aja. Dan color space-nya di sini ada 601 dan 709. Ini 601 yang kalian lihat sekarang, dan 709 pun seperti ini, lebih terang lah ya. Nah, untuk color range-nya di sini full. Nah, kalau ini yang partial, lebih tajam lah ya warna hitamnya. Makanya gue lebih suka untuk pilih yang full aja, karena lebih soft aja sih gitu. Dan seperti itu untuk setting resolusinya. Dan sekarang kita langsung coba untuk configure video. Oke. Di sini kita bisa pilih brightness. Oke, lumayan terang. Tapi di sini nggak ada auto ya. Biasanya di sini ada pilihan auto loh, tumben. Jadi paling manual semua kayaknya sih. Untuk kontras, oke, lumayan, bekerja dengan baik. Nah, ini agak ranah film. Ya, oke. Wow, ini lumayan bagus sih saat kita setting ininya. Untuk saturation-nya, oke, terang banget. Oke, untuk sharpness, taruh ini keterangan. Nah, oke, untuk sharpness, ntar ya, gue sekalian cobain fokusnya. Tajam nggak? Kayaknya sih nggak terlalu sih ya. Oke, gamma di sini tuh untuk apa? Sama ya, tingkat kecerahan juga ya. Untuk white balance ya pastinya, white balance nggak bisa otomatis, dan backlight itu juga otomatis. Kalau 60 Hz nggak ada bedanya, jadi kayak gitu ya. Settingan default aja, walaupun sebenarnya kalian naikin aja nih hue-nya ya, kalau mau agak rendahin hue-nya, kalau mau agak lebih berwarna lah, kontrasnya juga sedikit naikin, turunin deh maksud gue, biar
rada soft gitu. Tapi balik ke settingan kalian lagi nantinya. Ini default lagi, dan camera control bisa zoom. Oke, zoom. Enggak, itu ya. Enggak ada perubahan. Fokusnya nggak ada karena ini auto. Exposure-nya bisa kita matiin. Wow, gelap ya. Ini exposure emang tidak membantu ya. Jadi akan disarankan selalu dicentang aja autonya. Ada pen ini untuk naik turun, tapi tidak ada perubahan ya. Gue nggak ngeliatin ada perubahan. Sedikit sekali gitu. Mungkin karena memang background gue sekarang lagi luas banget ya. Karena kan langsung ke ujung kamar gue di situ. Dan ya kayak gitu sih. Paling hanya beberapa aja. Dan ini kan juga 69 derajat ya field of view-nya, jadi lumayan luas, jadi nggak terlalu kerasa. Kalau roll ya kayak kemarin lah ya. Untuk kiri kanan, vertikal horizontal gitu. Ya, untuk low light-nya nggak ada perubahan ya. Kalau gue matiin ring light, gue lagi pakai, nggak ada, ini gue tekan cuman sedikit sekali, nggak ada perubahan malah. Jadi kayak gitu, nggak terlalu membantu sih untuk di configure videonya, kecuali ya ini nih di bagian untuk ngatur brightness dan kontras, itu aja sih, sama saturation. Oke. Nah, sekarang kita tes pencahayaan. Kalian udah lihat dari tadi gua pakai lampu ruangan dan ini pakai ring light di sebelah kiri. Nah, tadi juga udah sempat ngeliat ini nggak pakai ring light, cuma pakai lampu ruangan, dan memang nggak disarankan ya untuk ngebelakangin lampu. Minimal ada cahaya yang masuk. Misalnya ini gua background di laptop warna putih, akan berefek seperti ini, lumayan soft. Kalau gua tutup jadi gelap banget. Nah, ini coba. Nah, ini tanpa cahaya sama sekali, tambahan sedikit lampu laptop, oke lah ya, lumayan terang walaupun tidak disarankan ya. Kita tutup dulu ini, kita pakai ring light-nya aja. Oke, jadi lumayan lah ya, tapi terlalu ini sih, over. Coba kita coba efek ring light-nya, ini yang putih, ini yang kuning, dan ini yang kuning, yang tadi yang warm. Nah, ini yang warm. Kalau gue kurang dikit, intensitas cahayanya jauh lebih baik sih. Tapi nggak enak kalau ngeliat belakang. Jadi memang lebih disarankan sih untuk pakai lampu yang agak banyak, jadi ada sudut kiri, ada sudut kanan, kalau memang kalian mau yang proper banget. Tapi kalau ya untuk ngobrol chatting, untuk video meeting, mungkin kayak gini cukup lah pakai lampu ruangan. Oke. Jika kalian melihat sekarang ya, ini ada yang namanya nih, ada bulatan cahaya nih ya di video ini. Ini di gua kelihatan soalnya. Jadi ini tuh pantulan cahaya dari lampunya. Gua rada heran sih sebenarnya, karena biasanya gua ngetes webcam yang sebelum-sebelumnya nggak ada kayak gini. Jadi mungkin ini karena faktor lensanya masuk ke dalam kali ya. Karena kan yang sebelum-sebelumnya lensanya mencuat keluar. Jadi kalau dinaikin ini, karena ada isinya tuh, ini cahaya lampu. Nah, itu kalau mau hilang nggak ada bawah yang sih. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu mengganggu juga sih. Tapi gue sendiri kayak matiin titik itu terus gitu di monitornya. Ya nggak bakal terlalu mengganggu sih kalau kalian tuh ya untuk yang
streaming atau gaming, karena kan itu kan kecil ya, jadi orang juga nggak terlalu merhatiin, lebih fokus ke wajah kalian. Sekarang langsung aja kita tes green screen. Oke. Oke, kita coba filter, kita coba chroma key, dan ya langsung hilang ya. Sekarang kita coba tambahin gambar dulu deh. Oke, udah tambahin gambar. Di sini gambar dari banner Techblast ID ya. Kalau ke belakang. Oke, untuk kalau jarak dekat ada nggak kelihatan ya kalau jarak dekat ininya green screen-nya, which is ini bagus. Tapi kalau dari jauh ya lebih bagus lagi. Ini bagus untuk green screen. Damn, ya lumayan lah ya. Oke, kalian bisa lihat ya, ini terangannya hijau. Iya, yeah. Okay. Lumayan bagus ya untuk ngedetek warna hijaunya. Oke, suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara yang dihasilkan oleh mikrofon dari Nemesis A75 Hexa. Mungkin bakal berisik banget ya, soalnya kipas laptop lagi kenceng banget bertiupnya. Biasa banget ini kalau lagi kerja keras ya, laptopnya pasti kipasnya langsung niup-niup banget. Jadi biasa banget ya kalau misalnya ini laptop lagi kerja keras, airflow-nya bakal kencang banget keluarnya. Jadi ya mungkin suara gue jadinya mendem, tapi kalau masih kedengaran itu berarti bagus kalau misalnya nggak ada suara dari kipas ini. Dan ini juga nggak gue edit sama sekali ya. Pure lah kalian dengar suara ini di jarak sekitar 1 meter, kurang lebih 1 meter, sekitar 90-70 lah, 1 kaki lah istilahnya gitu. Karena memang rata-rata ya streamer atau gamer yang bikin konten di YouTube ataupun di Twitch ya jaraknya segini, dan gak pakai mikrofon dari webcamnya langsung, lebih ke pakai mikrofon eksternal. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu dia, dan langsung aja kali kita masuk ke kesimpulannya. Setelah dia review dari Nemesis A75 Hexa, tuliskan pendapat kalian mengenai webcam ini langsung aja di kolom komentar. Bagi gue ini masih menjadi pertanyaannya, apa urgensi dari NYK Nemesis ngeluarin produk A75 ini? Karena ini bisa mengalahkan A90 Everest yang mempunyai spesifikasi dalaman yang sama. Walaupun secara tampilan gue lebih suka A90 Everest, dan juga build quality-nya juga masih bagusan yang A90. Jadi kalau kalian ngincar spek, ya ini pilihan yang sangat tepat. Apalagi harganya di bawah 300.000. Kalau kalian nyari webcam di bawah 300.000, rekomendasi gue adalah A75 ini. So itu aja untuk video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue secara pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel Techblast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari Techblast ID. So, sekian dari Faki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.